Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimu bi ni'matihi sholihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, santri MBS Pleret Yogyakarta, santri Trend Science Ragens, ya, dan kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Pada kesempatan pertemuan yang ke-18 ini kita akan mengkaji tentang apa ya? Tentang apa, Teh Rani? Ya, hal-hal yang membatalkan sholat, ya, dan terkait dengan sujud sahwi dari kitab Matan Takrib, ya, atau syarahnya itu Fathul Qorib. Baik, di sini kita akan membahas halaman yang keberapa dari Fathul Qorib? Masih halaman yang ke-15, ya. Yang berada di rumah punya kitabnya, silahkan halaman yang ke-15. Bagi Anda yang tidak punya kitab, bisa dibaca di layar, ya. Dilanjut, silahkan Terani untuk dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Ya, ini pasal. Ini satu pasal. Walladzi yabtulus sholata, yang membatalkan sholat. Alladzi, yang yabtulu membatalkan as-sholata, sholat. Ahada asyaro syai'an. Ahada asyaro itu 11 syai'an, sesuatu. Jadi ada 11 perkara, ya. Coba yang 11 itu apa, dihitung, ya, jangan sampai ketinggalan nih. Yang pertama, Al-kalamul amadu, ngomong dengan disengaja. Al-kalamul amadu itu ngomong dengan sengaja. Misalnya ada yang ngobrol di samping kita ikut nimbrung, gitu ya. Sekarang harga emas berapa ya, kata temannya itu. Kemudian orang yang sedang sholat ingin jawab, ya, 750.000. Nah, itu membatalkan sholat. Tapi kalau tidak disengaja, ya, misalnya sedang sholat, tiba-tiba ada yang jualan es, ya, kita ngomong tulalit, ya, misalnya begitu, ya. Tidak sengaja, baru sadar ini sedang sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Jadi yang pertama adalah al-kalamul amadu, yaitu ngomong dengan sengaja yang tidak ada alasan syar'inya. Ya, misalnya alasan syar'i itu kan begini. Sedang sholat, ya, imam itu salah, ya, laki-laki membaca subhanallah, nah itu boleh. Atau juga misalnya sedang sholat itu kan boleh bicara subhanallah, tapi misalnya sedang sholat, ya, di depan itu ada ular king cobra, gitu. Nah, kemudian dengan subhanallah orang tidak paham ini apa yang salah, gitu ya. Nah, lalu dengan ucapan ada ular king cobra, nah, tapi tidak membatalkan sholat, ya. Nah, itu boleh, begitu ya. Jadi Teh Rani, Teh Arianti kalau sedang sholat berjamaah, ya, ada bahaya, dengan tepuk tangan orang tidak akan paham. Dengan membaca subhanallah tidak akan paham. Tapi dengan kata-kata baru paham
Nah itu baru dibolehkan. Kalau itu dalam keadaan darurat, itu dalam keadaan bahaya. Satu, al-kalamul amadu, ngomong yang disengaja. Yang kedua, wal amalul kasiru, ya, dan amal atau perbuatan-perbuatan yang banyak. Nah itu ada yang membatasi, misalnya sedang sholat ada yang gatal terus kio gegetret ya, belum lagi di samping gegetret terus ya, dan itu banyak sekali. Makanya kalau ada yang gatal pada anggota tubuh kita sedang sholat, itu jangan digaruk-garuk yang banyak, cukup ditekan, dicocok gitu sehingga tidak gerak-gerak. Nah, gerak-gerak yang membatalkan sholat adalah gerak-gerak yang orang itu menyangka bahwa dia sedang tidak sholat. Ya, saking ingin, nah ini pengalaman saya begitu ya. Ketika sedang menyalakan TV, ya, saya tidak tahu di mana mengecilkan volume dari TV itu. Nah, maka saya sholat sambil mendengar misalnya ada musik atau ada apa begitu. Nah kemudian goyang-goyang misalnya ya, goyang-goyang disengaja. Nah itu tidak ada alasan syar'i kita bergoyang dalam keadaan sholat. Nah amal yang banyak dalam sholat itu akan membatalkan sholat ya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat saya katakan tadi. Ada yang gedor-gedor pintu, gedor-gedor, wah keras, marah-marah. Kita sedang sholat, orang itu nggak ngerti-ngerti. Allahu Akbar, tidak terdengar juga, marah-marah. Ya, di antara keluarga kita buka pintu itu, kita lanjutkan sholat, itu tidak membatalkan sholat. Lalu ketika ada bencana misalnya ya, ada gempa bumi ya, kita cepat lari keluar padahal kita dalam keadaan sholat, dengan catatan tidak ngomong ya, itu tidak membatalkan sholat. Itu yang kedua, al-amalul katsiru, ya, perbuatan yang banyak. Yang ketiga, wal hadasu, berhadas, ya, sedang sholat keluar angin, sedang sholat itu keluar kencing, ya, sedang sholat keluar mani, ya, keterlaluan itu ya, sedang sholat keluar mani. Tapi ada juga orang yang sholat keluar madi atau keluar wadi. Ya, madi itu kalau terjadi ereksi ya, ada keluar cairan yang yang kental tetapi tidak menimbulkan kenikmatan. Itu namanya madi. Itu batal sholatnya ya. Seorang imam sedang sujud keluar angin ya, terdengar sama makmum, dilanjutkan, itu tidak sah sholatnya, batal itu. Ya, jangan malu-malu, kalau batal ya batal. Nabi sendiri pernah menjadi imam, tapi dia ingat bahwa dia belum mandi wajib. Nah, Nabi membatalkan sholatnya, mandi dulu, baru dilanjutkan sholatnya. Jangan malu-malu ya, kalau ada imam, konon kabarnya ada imam di Masjid Istiqlal sedang sujud keluar angin, dilanjutkan sholatnya, itu batal ya, sholatnya itu batal demi hukum katanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wahudusun najasati, dan tertimpanya najis gitu ya. Sedang sholat di bawah pohon, ternyata ada burung gagak ya yang berak begitu menimpa kepala. Nah, ini saya punya pengalaman begitu ya, tapi bukan dalam sholat. Saya pergi ke UPI naik motor, dibonceng di belakang ya. Nah, kan di UPI itu di Jalan Setiabudi itu kan banyak pepohonan ya. Ada burung-burung di situ. Ya, berak, kemudian menimpa badan saya. Bau sekali, itu kotor. Dan burungnya itu burung yang haram begitu ya. Itu termasuk najis. Nah, itu kalau kita kebetulan sedang sholat ya, katakan sholat Idul Fitri ya,
kemudian ada burung yang berak menimpa badan kita atau pakaian kita, itu sholatnya batal. Ya, yang keberapa itu? Yang keempat ya. Wahudusun najasati, tertimpa najis. Atau mungkin ada juga yang bawa najis itu ya. Anda sholat bawa daging babi di saku. Ya, itu najis, itu tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Yang kelima dilanjutkan. Wan kisaful aurati, dihitung Tehrani ya. Wan kisaful aurati, terbukanya aurat. Ya, sedang sholat buka aurat dengan disengaja. Ya, jatuh sarung kita karena sarungnya itu kurang kenceng gitu ya. Yang pakai sarung tiba-tiba merosot ya. Itu inkisaful aurat ya, terbukanya aurat, itu batal sholatnya. Kecuali ya, Nabi kan pernah begini, sedang sholat di Khaybar, tertiup angin sehingga paha Nabi kelihatan. Segera ditutup, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya tertiup angin, terbuka, dibiarkan saja, itu membatalkan sholat. Jadi ketika sholat aurat terbuka, segera ditutup. Kalau tidak ditutup, maka sholat kita itu batal. Itu yang kelima ya, inkisaful aurat, terbukanya aurat. Yang keenam, watagyirun niyati, merubah niat. Ya, misalnya begini, sedang sholat, mau sholat duhur, sudah niat ya untuk sholat duhur. Niat sholat duhur 4 rakaat fardu karena Allah. Kemudian mengubah niatnya, oh lupa tadi itu belum sholat sunat qobla duhur. Nah, dirubah niatnya dari niat sholat duhur diubah menjadi niat sholat asar atau niat sholat sunat itu. Nah, itu batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Ya, kalau dari awal itu niat harus benar. Ini mau sholat apa? Mau sholat duhur atau mau sholat sunat? Ya, sholat subuh misalnya. Anda sholat subuh, tapi lupa tadi belum sholat sunat qobla subuh. Kemudian diubah niatnya dari niat sholat subuh menjadi niat qobla subuh. Itu batal sholatnya, ya. Itu yang keberapa Tehrani? Ya, sekarang yang ketujuh. Wastidbarul kiblati, dan membelakangi kiblat. Jadi Anda yang sholat sengaja membelakangi kiblat, itu batal sholatnya. Ya, tanpa ada alasan syar'i. Gitu ya. Alasan syar'i itu misalnya begini, ini kiblat itu, kalau saya ini sebelah kanan saya nih. Saya sedang sholat menghadap kiblat, tiba-tiba misalnya ada ular king cobra di hadapan saya. Maka saya balik arah yang membelakangi kiblat, lari terbirit-birit ya. Jadinya membelakangi kiblat. Itu tidak membatalkan sholat karena ada uzur syar'i. Atau misalnya saya lari membelakangi kiblat karena ada gempa bumi yang cukup besar. Saya mengamankan diri dan keluar dari rumah menuju tempat yang lapang. Itu juga tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat, membelakangi kiblat dengan sengaja ya, tanpa uzur syar'i. Nah, sekarang kalau sholat di tempat yang kita tidak tahu apakah itu kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat karena kita tidak tahu arah. Nah, ketika kita sadar bahwa kita itu sedang membelakangi kiblat dan dilanjutkan sholatnya, itu batal sholatnya. Tapi kalau langsung berbalik ya, akhirnya menghadap kiblat, itu tidak membatalkan sholat.
Saya pernah cerita Teh Rani ya, di mana di Garut ini ada aliran yang kalau sholat itu menghadap ke timur. Jadi membelakangi arah kiblat. Ada itu, tidak sah sholatnya itu ya. Saudara-saudara yang kawan-kawan di Garut yang dulu mengikuti aliran tertentu yang sholatnya itu menghadap ke timur, nah itu sholatnya itu tidak sah, ya batal. Di Suriname itu satu negara yang dulunya orang Jawa ya. Ketika berada di tanah air di Jawa, ya kiblat itu berada di sebelah barat. Sementara di Belanda, kiblat itu ada di timur. Sehingga ada dua masjid ya berseberangan jalan. Yang satu menghadap ke barat dengan keyakinan karena dulu ketika ada di Jawa, kiblatnya itu ke barat ya. Tapi yang satu lagi ke timur. Kenapa di Belanda arah kiblatnya itu di timur? Nah, jadi saudara sekalian, nah kalau yang begitu itu bagaimana? Nah, wilayah hukumnya itu di mana? Jadi sekarang ini wilayah hukumnya itu ada di Suriname, bukan di Jawa. Ya, kalau di Jawa ke arah barat, Suriname karena posisinya itu di Eropa berarti ke arah timur. Ya, begitu saudara sekalian. Yang ke berapa tadi Teh Rani? Ke-7, ke-8 sekarang. Wal aklu, makan. Ya, sedang sholat makan. Nah, itu membatalkan sholat. Nah, itu di hadapan saya ini ada singkong. Nah, kalau saya sekarang sedang mengisi kajian ini makan singkong tidak batal itu, kecuali kalau bulan puasa batal puasanya. Ya, kalau sholat itu batal. Nah, itu singkong. Anda yang punya prostat, nah ini resep ya untuk mengecilkan prostat Anda, yaitu dengan memakan rebus singkong yang direbusnya itu tanpa ditutup ya. Direbusnya tanpa ditutup, dalam satu hari dimakan 3 kali. Insya Allah akan mengecilkan prostat Anda ya. Yang kelenjar prostatnya membesar, itu caranya salah satunya. Nah, sekalian kembali, kita sekarang tidak sedang membahas prostat ya. Sekarang sedang membahas yang membatalkan sholat. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9, wasyurbu, minum. Jelas ya, minum. Sedang sholat minum kopi dulu. Ya, sedang sholat makan dulu. Itu membatalkan sholat. Makanya kalau kita sudah terhidang makanan sementara waktu sholat sudah datang, yang harus dilakukan adalah makan dulu ya, makan dulu baru sholat. Ini suaranya kurang terdengar mungkin ya. Baik saudara sekalian, jadi kalau makanan sudah terhidang, waktu sholat datang, maka yang harus dilakukan adalah makan dulu. Lebih baik ingat sholat sedang makan daripada ingat makan sedang sholat. Demikian juga kalau kebelet ya, mau ke toilet katakanlah ya, mau buang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil ya, itu buang air besar dulu atau buang air kecil dulu baru kita melaksanakan sholat. Itu makruh hukumnya. Kalau sholat dalam keadaan lapar, makruh hukumnya sholat dalam keadaan kebelet, makruh hukumnya kalau sholat dalam keadaan ngantuk berat. Nah, gitu ya. Begitu Teh Rani ya, Pakih, Parih dan Payis ya, juga Teh Arianti ya. Yang keberapa tadi? Sekarang ke-10. Ya, ke-10.
yang membatalkan sholat adalah wal qohqohatu, tertawa terbahak-bahak. Ya, makanya kalau sedang sholat itu tidak boleh sambil mendengarkan stand up komedi gitu ya. Itu bisa sholat terbahak-bahak. Atau sedang sholat kurang khusyuk dikit ya. Ingat sesuatu yang membuat dia tertawa sampai terbahak-bahak. Nah, itu membatalkan sholat. Tapi kalau senyum dikit karena ingat sesuatu, ya tidak terbahak-bahak, itu tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang membatalkan sholat, ke-11 betul? Ya, yang ke-11 apa? Waridatu. Ya, waridatu itu artinya murtad, riddah, murtad. Ya, itu membatalkan sholat itu ya. Nah, saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini membawa berkah ya. Ini pertemuan yang ke berapa tadi? Ke-18. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-19. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.